TJ in the house, TJ in the house. Hey bro dan sis, apa kabar? Jumpa lagi di channel English with TJ. Hari ini bukan DJ in the house, tapi TJ in the house. Yang mana saya TJ akan mengajarkan tentang house. Are you excited? House. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran ini, saya ada pertanyaan untuk bro dan sis. Apa perbedaan house dan home? Ada yang tahu? Jawab dong di komen ini. Ya, tidak saya jawab sekarang ya, tapi jawab di komen atau nanti akan saya kasih pelajaran tentang apa perbedaannya house dan home. Dan hari ini saya akan mengajarkan tentang house. Ya, jadi bagian-bagian dari rumah itu dan segalanya, oke? Mari kita mulai dari teras ya. Karena dari depan dulu dong kalau kita mau memasuki rumah ya. So, terrace ya, teras. Seperti itu. Sama, karena teras itu kita mengadaptasi dari bahasa Inggris. Terrace. Ya, paling depan dari rumah kita apa? Gate ya. Gate atau gerbang. Tapi kalau pagar itu fence ya. Jadi gate, gerbang, fence adalah pagar ya. Kita memasuki pagar, terus ada garage ya, garasi, dan kemudian ada yard atau halaman depan rumah itu ya, di setiap teras itu ada ya. Di teras itu biasanya sih ada small garden atau kebun kecil ya. Bicara tentang kebun berarti ada flowers, ada pot bunganya juga ya, flower vase atau pot bunga. Dan ketika kita akan memasuki pintu rumah, biasanya ada apa? Jangan dijawab dengan welcome ya, karena welcome itu selamat datang. Tetapi keset atau alas kaki itu doormat ya, doormat bukan welcome ya. Sesudah kita memasuki pintu ya, terbuka, pasti dong di depannya living room atau ruang tamu ya. Di living room kita lihat itu biasanya itu ada bookshelf atau rak buku, terus ada ceiling tuh angin-angin ya. Nah, kalau ada kipas angin yang ditaruh di atas itu ceiling fan namanya. Clock yaitu jam dinding, beda ya, clock ya. Setelah clock pasti di jendela itu ada apa? Curtains ya, apa kita bilang gorden ya, atau tirai ya, curtains. Kemudian ada door, tadi belum saya sebutkan ya, pintu itu bahasa Inggrisnya door. Ada lagi flower vase, kalau vas bunga, flower pot, pot bunga ya. Oke. Kemudian ada foto atau pictures ya. Biasanya kan di dinding rumah itu ditempelin ya dengan photos or pictures. Ada juga frame pictures atau figura. Ada juga sofa. Dan tangga menuju ke atas atau ke lantai 2. Biasanya tuh rumah itu ada yang berlantai 1, berlantai 2 ya. Nah, kalau ada rumah yang berlantai 2 biasanya ada tangga ya. Apa tangga bahasa Inggrisnya? Stairs. Stairway to heaven. Table. Meja. Dan ini salah satu bagian rumah yang tak kalah penting, ada window. Pasti kalian semua sudah tahu ya. Kemudian ada lagi roof. Roof itu paling atasnya rumah ya, roof yang bentuknya seperti ini ya, roof. Yang dilapisi dengan genteng ya, roof, atap. Kemudian ada wall, dinding ya. Wall itu dinding, tetapi kalau brick itu batu batanya ya. Wall, dinding atau tembok, dan brick itu adalah tembok yang terbuat dari batu batanya ya, brick. Dan kita memasuki family room atau ruang keluarga. Biasanya di ruang keluarga itu kita seperti ini ya, air freshener atau pengharum ruangan atau pengharum udara. Kemudian ada armchair. Armchair itu biasanya tuh pasangan dengan sofa ya. Kursi yang ada
untuk sanggahan tangan kita ya. Jadi jenis kursi kan banyak ya. Jadi biasanya tuh memang yang besar, yang empuk gitu ya, armchair. Bro dan sis, kita kalau membersihkan lantai pakai apa? Broom ya, sapu. Dan lantai kita biasanya kita kasih carpet. Oh ya, lantai bahasa Inggrisnya floor. Walaupun itu terbuat dari ubin ataupun lantai dari kayu, tetap kita memanggilnya floor. Yang menerangi rumah kita ada lamp ya, lampu. Dan sesudah kita menyapu lantai rumah kita pel ya. Apa pel itu? Mop. Biasanya kita menaruh televisi itu di ruang keluarga kita ya. Television atau TV. Salah satu ruang yang sangat penting dalam rumah adalah bedroom atau kamar tidur ya, pengucapannya ya, bukan bedroom ya, penulisannya memang satu kata ya, bedroom, kamar tidur. Di dalam kamar tidur biasanya sih, tapi tidak semua ada ya, ada AC atau AC, air conditioner atau fan, kipas angin, terserah ya, atau mungkin tergantung selera. Nah, di dalam bedroom atau kamar tidur pastinya ada bed, yaitu tempat tidur ya. Nah, kasurnya sendiri itu disebut mattress ya. Jadi bed itu tempat tidurnya, tapi kasurnya saja itu mattress ya. Nah, kasurnya ini kita beri bed sheet ya. Bed sheet bukan bed sheet. Saya sudah mengajarkan ini ya, saya kurang paham di episode beberapa, tapi saya sudah menjelaskan di episode antara sheet dan sheet ya. Jadi ini bed sheet yang pengucapannya agak panjang ya, 2 kutukan mungkin. Bed sheet bukan bed sheet. Kemudian ada blanket, selimut. Ada juga bolster, guling. Kalau saya sendiri paling suka tidur tuh pakai guling ya, bolster. Di dalam kamar tidak semuanya ya, biasanya tuh ada chair, kursi. Pastinya kita menaruh pakaian kita tuh clothes. Kita sudah mempelajarinya ya, jenis clothes atau pakaian. Dan pastinya pakaian kita taruh ke dalam cupboard atau wardrobe ya, sama aja ya, tuh lemari pakaian, cupboard atau wardrobe. Dan jika clothes kita itu kotor, kita taruh di clothes basket atau keranjang pakaian. Nah, baju-baju yang kotor itu untuk dicuci itu disebut apa sih? Laundry. Jadi laundry itu ini ya, cucian baju-baju yang kotor yang harus dicuci, laundry. Kemudian ada desk. Desk ini meja, untuk meja kerja juga. Bedanya table dan desk adalah, kalau table itu bisa ya untuk yang di dalam di ruang keluarga atau di ruang tamu tuh table ya. Tetapi desk itu lebih ke meja belajar ya, atau meja kerja. Di meja kerja atau meja belajar ya, di desk itu biasanya itu ada drawer. Apa drawer? Laci. Semua laci itu kita sebut drawer. Entah tuh laci di dalamnya cupboard atau wardrobe, drawer. Nah, di dalam cupboard atau wardrobe itu, kalau kita menaruh baju, biasanya kita taruh hanger ya, hang. Ada kata menggantung, hanger, penggantung, hanger. Dan yang tak kalah penting, di dalam kamar tidur, ketika kita mau tidur, selain kita butuh kasur, kita butuh pillow ya. Itu kalau satu ya, tapi kalau bantalnya banyak, pillows ya. Pillow, bantalnya cuma satu, pillows,
bantalnya lebih dari 2. Bro dan sis, marilah kita memasuki ke kamar mandi. Kamar mandi, bathroom. Ingat ya, bathroom, bukan bedroom. Ya, pengucapannya ya, bro dan sis, saya pernah mengajarkannya ya. Bathroom, bath, karena ada TH ya. Kita pernah mempelajari tentang huruf TH dalam bahasa Indonesia. Bathroom, oke? Ayo kita ucapkan seperti benar-benar native speaker. Bathroom, oke? Ya. Di dalam bathroom apa saja sih isinya? Ya biasanya sih ada bucket atau ember. Biasa kalau kita naruh baju kita yang kotor ya. Terus biasanya tuh ada, tidak di semuanya tapi ya kalau di Indonesia ya itu bathtub. Bathtub ya, bukan bathtub. Pengucapannya ingat, bathtub. Bathtub bukan bathtub ya. Bathtub ini bak untuk berendam ya. Bak mandi tetapi kita untuk berendam ya. Itu bathtub ya. Kemudian ada mirror. Biasanya kan kita naruh mirror atau cermin itu di dalam kamar mandi kita ya. Kemudian ada sink. Sink atau wastafel. Berdensis bilangnya apa? Wastafel ya. Sink. Sink. Dengar nggak kata saya ada huruf K ya? Sink. Dan pastinya kalau kita mandi itu kita butuh soap ya. Sabun. Bukan soap atau sup. Jadi soap pakai O. Kan nanti SOAP. Jika ada dua huruf vokal yaitu O sama A itu dibaca seperti O ya, kayak solo. Jadi soap bukan soap. Tap, kran, tap. Dan ini toilet. Ya, ingat ya. Pastinya di dalam bathroom ada toilet. Dan yang tak kalah penting, ketika kita bangun tidur, kita terus ngapain? Toothbrush, sikat gigi, memakai toothpaste, pasta gigi. Setelah kita mandi, kita pakai atau kita perlu apa? Towel. Ya, towel, handuk. Bro dan sis, kebanyakannya tipe bak mandi di rumah orang Indonesia itu yang kotak itu ya, yang kita isi air terus kita pakai gayung ya. Gayung, apa bahasa Inggrisnya? Water dipper. Mereka kata dip ya. Dip itu bisa colok ataupun celup ya, dip. Jadi alatnya disebut dipper. Jadi untuk mengambil air itu ya, water dipper. Water dipper, gayung. Nah, bicara tentang gayung, itu airnya ditaruh di bak mandi ya. Apa namanya? Water tub. Water tub. Jadi ini ya bro sis, perbedaannya antara bathtub sama water tub ya. Kalau bathtub itu kita berendam di dalam bak mandinya. Sedangkan water tub kita tidak berendam, tetapi kita berdiri ya sambil ngambil airnya dengan gayung. Salah satu ruangan yang tak kalah penting di dalam rumah adalah dapur, yaitu kitchen ya. Pastinya dong, kita manusia kan selalu makan tiap hari. Kalau makan berarti kita memasak. Memasak ada di dapur ya, kitchen. Yuk kita pelajari tentang apa-apa sih yang ada di dapur itu ya. Nah, di dalam kitchen atau dapur pastinya kita membutuhkan stove atau kompor ya. Kita memasak apa saja kita butuh kompor ya, atau stove. Dan untuk makan juga kita memasak nasi ke apa? Rice cooker ya, rice cooker, penanak nasi. Ya. Nah, di dalam kitchen itu ada banyak peralatan. Salah satunya adalah cutting board atau chopping board. Terserah, sama aja artinya ya. Telenan ya kita bilangnya ya. Jadi dari kotak dari kayu atau apa itu ya. Ya. Untuk kita memotong sayuran ataupun buah ataupun apa saja atau daging mungkin ya. Cutting board atau chopping board. Jika kita ingin memasak air ya di dalam kettle ya, ceret. Kitchen sink ya.
tempat cuci piring atau ya tempat cuci peralatan dapur lah ya. Kitchen sink. Ada juga knife. Ya. Knife di sini yang jelas pisau dapur ya, bukan pisau yang untuk yang lainnya ya. Jadi knife. Knife kalau pisaunya satu. Ingat ya. Kalau pisaunya atau barnya lebih dari satu, berarti kan plural. Pluralnya jadi knife adalah knives. Ya, harus dibedakan ya. Dan ada lagi peralatan yang menunjang dari proses memasak itu biasanya tuh ada oven, ada juga pan atau panci ya, kita bilangnya panci, ada juga wok pan, apa sih, mungkin orang Jawa bilangnya wajan ya, wajan atau wok pan. Nah, lawannya wajan ini tahu bahasa Inggrisnya apa? Spatula. Saya tidak tahu dalam bahasa Indonesia yang jelas apa ya. Tapi kalau dalam bahasa Jawanya sutil atau subtil ya. But in English, spatula. Bro dan sis, kalau kita sudah selesai memasak atau proses memasak ya, kita harus taruh di trash can. Ini tak kalah penting ya bro dan sis, karena kita harus menjaga kebersihan mulai dari rumah kita ya. Taruh di trash can. Kita harus membedakan ini sampah yang organik ataupun bukan. Nah, kalau kita membuang sayuran, buahan itu kan masih organik ya. Kita harus jadikan satu, jangan dengan yang lainnya, oke? Bro dan sis, makanan sudah siap untuk dihidangkan. Dan kita memakannya di dining room atau ruang makan ya. Di dining room, yuk kita bicara tentang alat-alat makan ya. Kita start dari bowl atau mangkuk ya. Mangkuk atau mangkok, terserah deh ya. Yang penting ini bowl, bukan bowl gitu. Bowl. Bro dan sis pasti suka makan mie. Biasanya pakai apa? Chopstick atau sumpit ya. Chopstick. Chopstick. Saya setiap pagi minum kopi dengan cangkir. Cangkir adalah cup. Dan kita makan di dining table atau meja makan ya. Dining table. Bro dan sis, biasanya kalau makanan kita masih sisa ya, gak mungkin dong kita buang ya. Mubazir, gak boleh ya. Kita tutupin lah ya sama food cover. Food cover atau tudung makanan ya, biar bersih, biar nggak dihinggapi sama lalat. Alat ini, salah satu alat makan ini adalah fork, temannya sendok ya. Fork, garpu, sendok, spoon. Jadi fork, spoon, fork, spoon, garpu, sendok ya. Nah, gelas ini kita adaptasi dari bahasa Inggris yaitu glass ya. Cuman beda huruf E ya. Jadi gelas dari bahasa Inggris itu glass ya. Oke, sekali lagi ini ada adaptasi dari bahasa Inggris ya. Oke, saya tambahkan lagi tadi alat makan yaitu ada knife. Kitchen knife sama knife yang di sini beda ya. Jadi ini knife, pisau yang untuk makan ya. Jadi alat makan itu seperti sendok, garpu, dan pisau ini dalam bahasa Inggris disebut cutlery. Karena lebih dari satu, itu bisa disebut cutleries ya. Oke, sekali lagi istilah dalam alat makan yaitu sendok, garpu, dan pisau kita sebut cutlery atau cutleries. Ada yang suka minum dengan mug ya, mug ya, kita apa? Kita bilangnya mug ya. Bro dan sis, ada yang tahu what's the difference between cup and mug? What is the difference between cup and mug? Apa perbedaannya cangkir dan mug? Ada yang tahu? Silakan jawab di kolom komen, oke? Kalau kita selesai makan, biar kita nggak cemot semua tuh pakai apa? Napkin alias serbet ya. Tapi serbetnya yang bersih dong ya kan, napkin ya. Kita makan
di piring atau plate. Ya, oke. Ada satu istilah lagi dalam bahasa Inggris, tempat makan ya, alat makan termasuk piring, mangkok itu bahasa Inggrisnya tuh dish atau dishes. Makanya orang yang mencuci piring itu pekerjaannya disebut dishwasher. Ada istilah dalam bahasa Inggris ketika mencuci piring itu washing dishes, bukan washing plates. Karena yang dicuci kan tidak hanya piring ya. Bro dan sis, kita selalu menaruh makanan dan minuman ke dalam refrigerator atau fridge. Lebih singkat kita bilang fridge gitu ya. Nah, yang bagian atas itu yang bisa membeku disebut freezer. Dan kata freeze yaitu beku, freezer pembeku. Yang di bawah untuk pendingin ada cooler, karena kata dasar cool dingin, jadi pendingin cooler, pembeku freezer. Jangan dibolak-balik ya. Freezer itu logikanya ya itu lebih dingin karena bisa membeku. Kita bisa bikin es juga ya. Tapi cooler yang di bawah itu tuh hanya bisa bikin dingin. Jadi logikanya cooler itu suhunya lebih ke atas atau agak warmer daripada freezer. Bro dan sis, siapa yang rumahnya tuh ada lotengnya? Apa sih loteng itu? Atik. Terima kasih bro dan sis sudah menonton video ini hingga selesai. Dan saya ucapkan terima kasih kepada yang sudah nonton ini hingga selesai dan selalu klik like juga tombol lonceng. Dan jangan lupa dong untuk komen di kolom komen ini, karena bulan ini saya akan menghadiahi bro dan sis dengan segmen baru. Apa itu? Yaitu Learning English by Song. Yaitu kita akan belajar bahasa Inggris dengan lagu-lagu. Bro dan sis, request lagu apa? Ayo dong, tulis di komen ini. Pastinya akan kami tampilkan. Yuk, kita nantikan lagi Learning English by Song and see you.